Pada video kali ini kita akan discuss together tentang pembahasan mengenai domain dari K, A, P, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, pada slide selanjutnya nanti kita akan membahas lebih detail lagi mengenai domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada domain kognitif ini lebih menonjolkan terhadap kemampuan siswa dalam bidang pengetahuan dan penalaran. Kita bisa ambil contoh ketika guru memberikan suatu materi ataupun suatu pembelajaran kepada siswa dan guru mengetes bagaimana tingkat pengetahuan dan tingkat penalaran siswa terhadap materi yang diberikan itu seperti apa. Dari kognitif ini kita bisa lihat outputnya dalam buku rapor. Itu kita bisa melihat bagaimana nilai kognitif ini lebih dipentingkan oleh orang tua maupun siswa. Terkadang, karena dalam nilai kognitif ini tentu memberikan nilai dari hasil yang diakumulasi oleh guru ketika ujian harian ataupun kegiatan daily activity-nya di kelas seperti apa, kemudian nilai ujian tengah semesternya seperti apa, ujian akhirnya seperti apa, baru diakumulasi menjadikan hasil suatu nilai kognitif dalam outputnya dari buku rapor tersebut. Kalau dibilang secara kasar, mungkin kalau kognitif lebih kepada nilai akademik ataupun nilai pembelajaran yang didapati oleh siswa. Untuk selanjutnya yaitu mengenai domain afektif. Domain afektif ini siswa lebih ditonjolkan dengan kemampuan perasaannya, kemampuan emosinya, dan kemampuan di bidang tidak penalaran ya tentunya. Jadi kalau kita lebih simpelnya bilang afektif ini lebih kepada sikapnya di kehidupan sehari-hari, tingkat emosinya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, cara pertemanannya seperti apa. Kemudian kita bisa menilai ini tingkat siswa ini dalam perilaku sehari-harinya itu seperti apa. Misal saya ambil contoh tingkat rasa percaya dirinya siswa itu ketika di kelas, bagaimana dalam mampu menyampaikannya, ketika mampu memberikan suatu sanggahan ataupun kritikan terhadap sesama ataupun terhadap pendapat yang lainnya. Jadi kalau afektif ini lebih ditekankan kepada sikap sehari-harinya seperti apa, kemudian perilakunya seperti apa, seperti itu. Oke, yang terakhir lanjut kepada psikomotorik. Jadi psikomotorik ini lebih kepada nilai geraknya gimana, nilai keterampilan jasmaninya, nilai aktivitas motorik yang berkolaborasi dengan fisik dan atletik. Jadi kalau psikomotorik itu secara garis besar memang yang dinilai itu cara gerak siswa itu tersebut seperti apa dalam pembelajaran sehari-hari. Misalnya contoh ya, ketika ada hubungannya dengan atletik itu kita kaitkan dengan pelajaran olahraga. Mungkin ketika guru menyampaikan pelajaran mengenai bagaimana bola voli, bagaimana peraturan bola voli, kemudian baru ke prakteknya seperti apa, yaitu praktek di lapangannya, bagaimana siswa itu mampu gerak melakukan kegiatan bola voli itu secara benar-benar sesuai dengan kaidah yang sudah dipelajari bersama, sesuai dengan peraturan yang dipelajari bersama. Nah, ini yang menarik lagi, ketika ada pertanyaan mengenai apa sih bedanya psikomotorik sama keterampilan, mereka sama-sama menciptakan suatu gerak ataupun menciptakan suatu hal yang mampu dinilai dari berdasarkan kacamata gerak itu seperti apa. Nah, untuk slide selanjutnya nanti kita akan bahas nih perbedaan dari psikomotorik sama keterampilan. Oke guys, di pembahasan terakhir ini kita akan bahas the difference of keterampilan dan psikomotorik. Jadi, keterampilan dan psikomotorik itu memiliki perbedaan loh guys, jangan disamakan. Jadi, perbedaannya itu untuk keterampilan, dia memiliki suatu respon dengan memberikan proses pengolahan terlebih dahulu, baru dia memberikan suatu hasil dari proses pengolahannya. Oke, aku berikan example. Jadi, ketika guru memberikan suatu contoh ataupun memberikan suatu stimulus dengan kertas origami yang telah dibentuk menjadi sebuah burung, kemudian siswa ini memiliki daya proses pengolahan tentang pertanyaan bagaimana sih kertas origami ini dibentuk, apa ya kira-kira bentuk lain dari burung yang bahan bakunya ini dari kertas origami. Lah muncullah suatu ide ataupun hasilnya. Ternyata kertas origami bisa loh dibuat menjadi bentuk yang baru, bentuk dari sebuah hati ataupun bentuk menjadi perahu, bentuk menjadi topi suster dan lainnya. Nah, untuk yang psikomotorik ini dia memiliki respon yang mana tidak perlu adanya proses pengolahan dari stimulus yang diberikan. Tentu dia hanya memberikan suatu respon
yang disebut dengan gerak. Kita kasih contoh sajalah ketika guru mengajarkan lempar lembing. Pastikan guru memberikan suatu tutorial ataupun cara-cara yang harus dilakukan saat melakukan olahraga lempar lembing. Dari situ, siswa harus mampu melakukan kegiatan lempar lembing dengan baik dan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh guru tersebut. Nah, cukup sekian ya guys dari diskusi bareng tadi. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan saksikan dan tunggu video selanjutnya seperti apa. Oke, terima kasih.